Ishikiaralayane. Oh Jesus, Yeralaya Moshe, Jesus. Oh Jesus, you washikuralane Moshe. We love you, Jesus. Love you, Jesus. Malado fosera novela bazze shodiara inamala karaya se ora balada basunera la yarama yunamala te chiara la yaramo yara la rabariana Kerala, era mostera la rerabola. Oh Jesus, enaba shera la raraye, enaba la botera rabashe, enamala yahosha, enamola zekiara lavo. Oh Jesus. Karaya şöyle bir alade yaramala, enamalade yaralara basé, yaralara basé, yaralara basé. Hallelujah, oh Jesus. Thank you, Jesus. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy.
Kami penuhi rumah-Mu dengan pujian dan penyembahan, sebab Engkau bersemayam di atas pujian penyembahan umat-Mu Tuhan. Biarlah Kau berkenan, Engkau bebas merdeka, menyatakan kerinduan dan isi hati-Mu Tuhan, buat umat Tuhan di tempat ini Tuhan. Bahkan kami mendirikan rumah pujian penyembahan Engkau untuk kota ini Tuhan, untuk bangsa kami, untuk negeri kami Tuhan. Berkenanlah Engkau atas kota, bangsa kami, dan negeri kami Tuhan. Nyatakanlah kebaikan dan belas kasih-Mu Tuhan. Kami hanya merindukan Engkau dan Engkau dan Engkau Tuhan. Sampai pribadi-Mu semakin nyata dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini urapi kami Tuhan, baik yang ada di onsite maupun ada di Zoom. Dimanapun kami berada, Tuhan melawat, Tuhan menjamah kami. Kami juga berdoa buat seluruh bangsa kami, termasuk gereja Tuhan yang sedang beribadah pagi hari ini. Lawatlah, jamahlah Tuhan, supaya gereja yang adalah partner-Mu Tuhan, semakin sejalan dengan Engkau, semakin sehati, sepikiran dengan Engkau Tuhan. Dan tidak ada program, tidak ada agenda yang lain, kecuali menyatakan kemuliaan Tuhan atas Indonesia. Terima kasih urapi kami semuanya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita datang bersama-sama. Amin. Sebelum duduk mari kita berikan sorak-sorai. Haleluya. Amin. Baik, setelah kembali. Selamat pagi Bapak Ibu juga yang ada di Zoom. Selamat pagi. Iya kabari, apa kabarnya? Luar biasa, semuanya luar biasa. Karena kita punya Allah yang sangat luar biasa. Ya, bulan ini kita belajar bersama-sama tentang bahwa Roh Kudus menolong kita untuk berdoa. Ini penting sekali. Dan hari ini saya sampaikan bagaimana Tuhan rindu sekali bahwa kita orang-orang kudus itu mengalami kemuliaan Tuhan. Sebab dialah satu-satunya partner di muka bumi. Gereja lah satu-satunya partner Tuhan di muka bumi untuk boleh menyelesaikan rencana Tuhan. Selama gereja tidak mengalami Tuhan dahsyat luar biasa, maka bangsa-bangsa tidak akan mengalami. Itu sebabnya kita mau belajar satu firman Tuhan tentang bagaimana kita berdoa dan tidak putus-putusnya. Dari Efesus pasal yang kedua, Efesus pasal yang ke-5, ke-6, ayat 18. Ya, jadi judul dari Efesus pasal 6 ini di ayat 10 tentang perlengkapan rohani. Nah, Paulus menjelaskan supaya gereja berdoa tidak putus-putusnya. Kenapa, saudara sekalian? Karena kalau putus berarti ada waktu yang putus, berarti kita ada waktu saat di mana kita tidak menggunakan selengkap senjata Allah. Sementara peperangan itu tidak pernah berhenti, tidak ada gencatan senjata. Terus perang dengan si jahat. Dan Paulus menjelaskan ada beberapa senjata, yaitu firman Tuhan, berbaju cirahkan kebenaran, tapi salah satu di antaranya adalah bagaimana doa tak putus-putusnya. Satu firman Tuhan, kita lihat dari Efesus 6 ayat yang ke-18. Kita mau baca ini bersama-sama dengan suara yang keras dan roh yang terbuka. Saya membaca ayat yang 17, saudaraku sekali membaca ayat yang ke-18 dan selanjutnya. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. 18 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam roh doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. 19. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. 20.
yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Jadi Paulus menjelaskan kepada jemaat Efesus supaya mereka menggunakan selengkap senjata Allah. Dan salah satunya adalah bagaimana dikatakan 18, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah segala waktu dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu dengan permohonan tak putus-putusnya. Dan yang luar biasa, tidak banyak pokok doa yang diungkapkan di situ, tapi dia katakan untuk segala orang kudus. Ya, ini berarti penting. Nah, mari sebelum saya bahas ini, mari kita Roma pasal 8, Roma 8 ayat yang ke 26. Ya, tapi sebelumnya saya membacakan ayat yang ke 18 dahulu, ya, supaya kita mengerti kenapa akhirnya berdoa untuk orang kudus. Ya, ya, pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, saudara baca 19. 1, 2, 3. Sebab karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh karena kehendak dia kehendak Allah, kehendak Tuhan yang telah menaklukkannya. Ayat 21, 1, 2, 3. Tetapi sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ayat 23. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab sebagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Ayat 25, 1, 2, 3. Tetapi demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27 bersama-sama 1, 2, 3. Dan Allah yang mendekati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ini keren banget menurut saya. Jadi Tuhan, Paulus menceritakan tentang bagaimana dikatakan di ayat yang ke-18, sebab aku yakin penderitaan sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan akan nyatakan kita kelak gitu, kepada kita. Jadi kita, dan banyak anak-anak Tuhan, orang-orang gereja mengalami penderitaan, pergumulan, persoalan. Dan ketika mengalami penderitaan persoalan, tidak sedikit di antara mereka yang gugur. Paham suku sekalian? Banyak yang gugur suku sekalian. Mulai dari hal-hal yang besar, hal yang kecil, soal apa yang dia makan dan minum, masalah keluarga, semuanya tergeser saudara sekalian. Iya, di berbagai tempat ketika saya datang, saya ketemu dengan orang-orang yang dulu ikut Tuhan sungguh-sungguh, sekarang mundur sungguh sekalian. Dulu yang berapi-api dengan Tuhan, mundur sungguh sekalian. Saya yakin bahwa itu dialami mereka karena ketika menghadapi pencobaan, menghadapi masalah, mereka kuat suku sekalian. Sehingga akhirnya mereka gugur suku sekalian. Saya yakin bahwa kalau mereka meninggal dunia pasti masuk surga. Tetapi yang saya yakin juga bahwa ketika posisi mereka tidak dilakukan dengan optimal, maka kerajaan Allah tidak diberkati melalui hidup mereka suku sekalian. Sementara kalau saya berposisi sebagai kaki, maka kaki harus optimal, betul nggak? Dan tidak bisa tangan menggantikan kaki, suku sekalian. Tidak bisa kepala menggantikan kaki, tidak bisa. Nah, kalau di dalam tubuh Kristus bagian-bagian tertentu yang hilang, saya pikir bahwa tubuh Kristus menjadi menderita, suku sekalian, dan mengalami perlambatan. Nah,
Paulus menjelaskan, dikatakan, tahu nggak penderitaan yang kamu alami sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan akan diberikan Tuhan kepada engkau. Dia menciptakan ini demikian. Kenapa itu demikian? Supaya mari kita concern buat umat Tuhan. Itu maksudnya seluruh sekalian. Karena umat Tuhan, dikatakan ayat 19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak dinyatakan. Karena persoalannya adalah bahwa sebenarnya dunia menantikan kita seluruh sekalian. Saya pada waktu ke Makassar kemarin, ada seorang ibu aktif sekali, dia mengerjakan banyak hal, aktif, dia naik motor dan sebagainya. Terus tiba-tiba suatu ketika di pojok sana dia sembunyi dan tiba-tiba dia ngerokok seluruh sekalian. Bagi saya nggak ada punya kepentingan dengan dia, betul nggak? Saya deketin dia, Bu, kenapa ibu merokok? Terus dia bilang gini, ya Bapak pendeta saya juga merokok. Terus bilang kalau pendetanya ke neraka, kamu neraka juga, saya bilang gitu. Dan saya nggak comel, enggak. Saya yang gini loh, gimana juga dia saudara saya, betul nggak saudara saya? Saya nggak kenal dengan dia. Tapi apa yang dia kerjakan di situ adalah menjadi perpanjangan Tuhan, Tuhan bekerja, betul. Saya nggak mungkin tinggal selamanya di Makassar. Tapi dia bisa berkarya. Jadi saya bilang, Bu, tolong kalau ibu mau, saya mau doakan kelepasan. Saya bilang gitu, jadi ngomong nyantai aja saudara sekalian. Enggak gini, bukan gini, oh memang sih gereja ini begini modelnya. Enggak ngomong begitu saudara. Punya satu belas kasihan, aduh Tuhan, saya nggak bisa mengerjakan banyak hal itu. Mungkin nggak semua orang melihat begitu, betul nggak? Tapi Paulus dengan hati Tuhan, dia lihat, tahu nggak? Segala makhluk di bumi ini menantikan saat Allah nyatakan, gitu kan? Karena mereka semua ditaklukkan ke dalam sia-siaan, bukan karena maunya mereka, karena rencana Tuhan. Mereka ditaklukkan ke dalam sia-siaan. Tetapi sebelum mereka mengalami kemerdekaan, gereja anak-anak Tuhan dulu mengalami kemerdekaan. Supaya kenapa? Supaya memerdekakan mereka, bukan Tuhan turun ke bumi. Gereja yang berangkat untuk melepaskan mereka dari perbudakan kuasa dosa. Itu tujuannya. Tetapi realitanya ketika Paulus lihat, gereja belum sampai pada posisi itu. Sehingga dia katakan luar biasa. Mari kita baca ayat 26. Dia katakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan tak terucapkan. Jadi akhirnya Roh Kudus membantu kita berdoa dengan cara bagaimana Roh Allah yang tinggal dalam diri kita itu yang berdoa untuk kita sekalian. Karena ada Roh Allah tinggal dalam diri kita, Roh itu yang menolong kita. Nah sekarang saya bongkar, mari kita Roma 8, kita naik lagi ke atas, ayat yang ke-15, saya bacakan. Ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Titik. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dia katakan, kamu tidak menerima roh perbudakan yang buat kamu takut lagi. Nah pertanyaannya, kenapa manusia sebelumnya kita menjadi takut? Karena takut karena pada maut. Mari saya bongkar dari Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang kedua, saya bacakan. Ibrani pasal 2 ayat 14-15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, jadi manusia, maka Yesus, juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematian Yesus memusnahkan dia. Siapa itu dia? Iblis. Kenapa harus dimusnahkan? Karena iblis berkuasa atas maut. Paham? Dan supaya dengan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya akan maut. Yesus mati di kayu salib. Alkitab katakan, Yesus memusnahkan iblis. Wow, luar biasa.
Dia memusnahkan iblis. Benih iblis, kuasa iblis dihancurkan. Termasuk perbuatan iblis dihancurkan juga waktu dia di muka bumi ya. Bagaimana cara dia menghancurkan perbuatan iblis? Ketika dia mendoakan orang sakit, bangkit orang mati, betul enggak? Karena perbuatan iblis terhadap orang-orang. Orang yang sakit penyakit, orang yang mengalami kutuk dan kuasa dosa. Yesus menghancurkan perbuatan setan. Nah sekarang persoalannya, Yesus naik ke sorga, duduk sebelah kanan Bapa. Setan masih bekerja dengan segala perbuatannya. Ya, siapa yang ngancurin itu perbuatan setan? Ya Anda dan saya. Katakan amin. Makanya kita ngedorong orang sakit, bangkit orang mati sekalian. Supaya perbuatan setan di muka bumi kita hancurkan. Dan tidak mungkin kita menghancurkan itu kecuali kita memiliki pola pikir gaya hidup Yesus. Karena hanya pribadi itulah yang bisa menghancurkan perbuatan setan. Sehingga dia katakan, ayat 15, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut, saudara sekalian. Sehingga Roma 8 ayat 15 mengatakan, sebab kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita takut. Ya, roh perbudakan jadi takut. Takut apa? Takut terhadap maut seumur hidup kita. Dia katakan, sekarang kita dimerdekakan. Bagaimana cara merdekakan? Dia memberikan kepada kita rohnya. Tinggal dalam diri kita. Nah roh kita bersama dengan roh dia. Ada satu kesatuan. Kebersatuan roh inilah sekalian menyebabkan engkau dan saya mengalami kemenangan. Dan kesatuan dengan roh Allah ini menyebabkan kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus kerjakan. Bakal lebih besar sekalian. Amin sekalian. Nah salah satu daripada pekerjaan Tuhan adalah bagaimana mendoakan orang lain sekalian di muka bumi. Dia ngurusin setan, bangkitin orang mati, memberitakan Injil, dan berdoa. Nah ini juga dikatakan sekarang, kalau Yesus dia memberitakan Injil, kita memberitakan Injil. Kalau Yesus berdoa, kita juga berdoa sekalian. Cuma dia katakan, kita nggak tahu gimana cara berdoa. Emang nggak tahu, kadang-kadang capek sekalian. Ya, kadang-kadang suasana liburan bisa mengganggu perasaan kita, betul nggak? Haleluya. Paham? Iya. Saya waktu pergi ke Makassar, anak saya bilang, Pak, biasanya kalau lebaran begini ada ketupat, ada rendang, Pak ya. Di Makassar enggak ada, beda tempat gitu loh. Jadi bisa mempengaruhi suasana walaupun kita tidak berlebaran, tapi kita ada ketupat lebaran kamu. Itu mengganggu suasana, pokoknya yang nama itu libur sekalian. Dan itu kan bisa mengganggu pandangan kita dengan Tuhan, betul enggak? Pandangan kita terhadap jiwa-jiwa, itu pasti mengganggu. Nah, tapi Alkitab kan, dia menolong kita dalam kelemahan kita. Kadang-kala kita berdoa, kita lupa kita melawan pekerjaan si jahat. Kadang-kala kita lupa, kita dalam berdoa harus menanti-nantikan Tuhan. Karena segala sesuatu ada waktunya. Amin. Ketika mertua saya mau dipanggil sama Tuhan, sekalian. Jadi, satu ayat yang luar biasa dari Yesaya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dibarui kuatnya. Itu Rabu malam. Doa seketeng kuasa. Kamis pagi dipanggil Tuhan dengan cara yang bagus sekali. Dan damai sejahtera luar biasa. Kenapa? Karena Alkitab katakan. Kalau kita berdoa tapi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kayaknya kesel ya. Pernah kesel gak? Gak pernah. Aduh Tuhan kok lama amat sih Tuhan. Aduh Tuhan dosa saya apa sih gitu ya dibongkar. Ini dosanya apa sih? Ini kayaknya belum mengampuni, belum maafkan. Semua kita lebih beropini panjang lebar sekarang. Sementara Tuhan bilang enggak panjang lebar. Saya berpikir bahwa kamu harus menanti-nantikan aku. Karena waktuku bukan waktu kamu. Rancanganku bukan rancangan kamu. Dia katakan demikian. Nah kalau kita tahu kebenaran ini, tidak ada alasan bagi kita untuk lemah berdoa. Terus berdoa, betul enggak? Sampai sesuatu terjadi. Jadi kadang-kala ada banyak hal mempengaruhi pikiran kita, perasaan kita, situasi yang terjadi, di mana ketika kita berdoa, Tuhan suruh kita menanti-nantikan Dia. Kadang-kala kita lupa dalam doa kita harus menghancurkan pekerjaan si jahat. Ketika Daniel berdoa, Tuhan jawab langsung, betul enggak? Tapi Tuhan bilang, Daniel, sebenarnya doa aku udah kau jawab, tapi kerajaan Persia menghalangi semuanya. Itu peperangan, betul enggak? Jadi campur aduk semuanya itu, keadaan itu menyebabkan kita bisa lemah untuk berdoa. Nah kita katakan, tetapi roh menolong kita dalam kelemahan kita, supaya kita berdoa sesuai dengan kehendak Dia sekalian. Paham ya? Paham.
Ini penting kita. Nah, ketika kita memahami ini, sehingga dikata yang terakhir dikatakan, maaf, kita kembali lagi ke Roma 8. Roma 8 ayat yang ke-15. Saya sambung lagi ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang buat kamu jadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Nah, karena kita dilepaskan daripada roh maut oleh karena kuasa kematian Yesus Kristus, maka dikatakan kita tidak menerima roh perbudakan yang buat kita takut lagi akan maut. Tapi kita menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Posisi kita anak, dia Bapa. Nah, hubungannya sebagai Bapa anak bukan hanya di luar sekali, tapi dari batin kita. Jadi roh Allah tinggal dalam roh kita, roh Allah, roh Yesus tinggal dalam diri kita, menyebabkan kita punya satu keintiman dengan dia dan bisa berdoa. Nah, otomatis terus kalian, otomatis doa kita menjadi doa yang sesuai dengan kehendak Allah sekarang. Mari kita lihat Roma 8 tadi saudara. Roma 8 ayat 26. Ya, nah saya bacakan ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi bukan karena, makanya saya bilang, orang bilang, wah dia hebat, dia doanya bisa lama, dia berdoa syafaat. Terus yang lain bukan pendoa syafaat begitu? Sorry ya, saya bukan pendoa syafaat. Jadi saya doa makan aja, doa minum saja 5 menit. Wah dia mah doanya bagus, dia pendoa syafaat. Nah kalau salah-salah kaprah, pendoa syafaatnya jadi kepala telinganya naik sedikit sekalian. Yang tidak pendoa syafaat merasa minder wardeh, merasa saya bukan pendoa syafaat gitu loh. Padahal semua orang diberikan Tuhan namanya roh Allah, betul nggak? Nah kebersatuan antara roh kita dan roh Allah menyebabkan kita bisa berdoa dengan keluhan-keluhan tak terucapkan. Jadi saudaraku sekalian tidak hanya orang tertentu, semuanya bisa. Tapi kita harus punya pengertian. Jadi dia memberikan rohnya kepada kita, kita bersatu dengan roh dia, kita bisa berseru ya Aba ya Bapa. Kebersatuan dengan roh kita menyebabkan Roh Kudus menolong kita untuk berdoa. Ketika dia menolong kita berdoa, yang asiknya pasti kita nggak capek, betul nggak? Pasti kita nggak boring sekalian. Pasti kita tidak menjadi orang yang ars-arsan untuk berdoa, antara mau berdoa enggak. Dan kita memang kerindu untuk berdoa sekalian. Dan bukan hanya spend special time, tapi dimanapun, di mobil, dimanapun kita berdoa sekalian. Iya, karena peperangan terhadap si jahat itu bukan jam-jaman, detik-detikan, betul nggak? Maka dikatakan ayat 27, ya, dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi Roh Kudus menolong kita dengan doa tak putus-putusnya, doa dengan keluhan-keluhan tak terucapkan. Yang paling keren adalah pokok doanya nggak lari kemana-mana untuk orang kudus terus kalian. Kenapa? Karena orang kudus, karena si jahat selalu berperang dengan orang kudus terus kalian. Supaya mereka, dimanapun mereka berada, mereka tidak mengerjakan yang lain kecuali rencana Allah sekalian. Ketika mereka digoda sama jahat, mereka berkemenangan. Ketika mereka memiliki kesedihan, mereka nggak berduka cita. Ketika mereka dirugikan, mereka tidak menjadi putus asa sekalian. Haleluya. Paham sekalian? Paham gak? Karena tiap detik kita mengalami cobaan sekalian. Tiap detik kita mengalami godaan sekalian. Haleluya. Mungkin saya bilang gini, lah iya kalau semuanya kerja di mana-mana, enggak. Dalam rumah tangga aja begitu, kadang-kadang adik kakak salah paham, betul enggak? Anak dan orang tua salah paham, ya. Dan itu membuat damai jadi hilang. Sukacita hilang, kadang-kadang perkara kecil sekalian. Hanya perkataan, ada sikap yang salah. Itu tidak melebar. Karena apa? Karena perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, tapi roh jadi udara. Nah ketika kita berdoa dengan keluhan terucapkan, maka Roh Kudus mencari orang yang bekerja sama dengan dia untuk detik ini, untuk menit ini, jam ini. Inilah didoakan sekalian.
Paham ya? Nah ketika kita naikkan doa itu ternyata doa kita sesuai dengan kehendak Allah. Wah luar biasa. Saya mau bagi berkat. Saat ketika bangun pagi, saya berdoa. Waktu berdoa berbahasa roh. Saya pikir kenapa terlalu lama doanya gitu ya. Tiba-tiba muncul bahasa Indonesianya. Nanti saya jelaskan bagaimana kita dengan bahasa Indonesia. Dan saya berdoa untuk seorang X gitu ya. Saya sudah lama, mungkin belasan tahun tidak pernah ketemu dengan dia. Tapi suatu ketika saya digerakkan Roh Kudus mau tanya tentang dia gitu loh. Ya, saya tidak punya pertemanan dengan dia, dengan FB atau apa, nggak punya. Jadi akhirnya saya cari kepada orang tertentu, kalian tahu nggak si ini dulu tinggal di sini, dulu begini. Oh nggak tahu. Terus akhirnya ketemu dengan satu orang, oh saya tahu nomornya, dia kasih nomornya. Dan saya mau telepon agak ragu-ragu, takut ini orang udah nggak pernah ketemu, tiba-tiba kok kayak so akrab gitu ya. Si iblis mengganggu. Saya paksakan diri saya untuk telepon dia, saya telepon. Saya WA dulu gini. Oh ya, halo apa kabar? Saya Bang Leo gini. Oh iya, saya baik-baik kok gitu loh. Kok. Ya harus bang, betul nggak? Saya udah pakai bang di atasnya. Dia pakai kok. Baik-baik kok gitu loh. Oh bener. Karena dia latar belakang Chinese gitu loh. Saya pakai bang. Terus kemudian akhirnya cerita. Oh ya baik-baik, cuma ada masalah sedikit sih gitu loh. Bolehkah kamu saya telepon? Boleh kok dulu. Mungkin dia bingung antara saya Bang Lu, dia bilang kok tim mungkin begini ya. Saya angkat satu, oh itu pas sekali, suka sekali. Pas sekali. Saya putus asa sekali, saya punya persoalan besar sekali. Bisnis saya hancur, keluarga saya hancur, saya gak ngerti mau buat apa lagi gitu. Saya gak nanya gereja kamu di mana, saya mau tolong kamu, ayo kita ketemu. Ya, dia ngajak ketemu di melting point yang di Jalan Pasteur. Bisa gak? Tapi kalau gak bisa, by phone aja. Saya telepon dia, Tuhan jamah dia, Tuhan lawat dia. Terus dia bilang gini, Bang, baru dia bilang Bang terima kasih. Ketika didoakan tadi, saya merasa ketika doa pagi dengan almarhum Bang Ferry di Surya Budaya, itu yang tidak pernah saya alami sekian puluh tahun itu, saya alami kembali. Saya kan gak ada urusan dengan dia, betul gak? Dia punya kepentingan, saya punya kepentingan. Sama-sama punya acara. Tapi Roh Kudus menolong kita untuk berdoa dengan keluhan tak terucapkan. Ternyata pokok doa itu intinya adalah untuk orang kudus. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau kehilangan orang kudus. Karena Tuhan membutuhkan orang kudus untuk melanjutkan pekerjaannya. Itu sebabnya penting sekali berdoa tak putus-putusnya. Tapi bukan dengan otak pikiran kita. Pokok doa 1, 2, 3, 4 udah habis ini, amin. Tidak salah. Tapi izinkan Roh Kudus berkarya untuk mendoakan jauh daripada pokok doa yang 10 atau sampai 100 itu sebutkan. Izinkan dia bekerja. Karena momen-momen berdoa itu, momen-momen Roh Kudus meletakkan kerinduannya dalam rahim rohani kita. Supaya akhirnya setelah kita berdoa, lahirlah tindakan-tindakan rohani yang di luar nalar pikiran kita sebutkan. Di mana ketika kita berdoa, kita sangat-sangat dibutuhkan oleh Roh Tuhan untuk mengeksekusi hal-hal itu sebutkan. Ternyata doanya adalah doa untuk orang kudus. Sekarang saya lihat lagi, mari kita lihat dari firman Tuhan, kita lihat kenapa dia polanya begitu. Saya berdoa dengan pimpinan Roh Kudus, ternyata doanya itu sesuai dengan kehendak Allah. Karena memang itu maksud hati Bapa. Ternyata ini rahasianya. Mari kita lihat Efesus pasal, kembalikan lagi. Efesus 6 ayat 17. Saudara perhatikan dua ayat ini, sangat berkaitan erat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Saudara perhatikan itu. Tolong terima pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan.
Jadi dalam doa dan permohonan kita kepada Allah harus ada firman Allah sebagai pedang roh, ya. Dan tidak ada yang dia tanya, ya benar Tuhan gitu loh. Enggak. Kenapa? Karena selama ini firman Tuhan sudah mencuci pikiran Maria. Sehingga Maria tidak panjang menjawabnya, jadilah seperti yang kau kendaki. Kenapa? Karena pikirnya udah sama dengan pikiran Tuhan. Nah, sering kali kita berdoa, kalau kita nggak dicuci dengan firman Tuhan, bersumber firman Tuhan, nanti di situ ada banyak pertanyaan-pertanyaan, ada banyak diskusi dengan Tuhan, dan itu sangat menghabiskan waktu, saudara sekalian. Paham ya? Tetapi saudara sekalian, ketika itu terjadi dengan firman Tuhan dia berikan kepada kita bilang iya dan amin, iya dan amin. Itu menggenapi firman Tuhan, namun aku hidup. Galatia 2:20. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi dalam iman kepada anak Allah, ya, yang sudah mengasihi aku dan menyerahkan diri kepada. Jadi kita setelah lahir baru memiliki iman di dalam anak Allah. Dan diterjemahkan lain dikatakan bukannya iman dalam anak Allah, imannya anak Allah. So. Dan itu tidak mudah, pasti harus dicuci dengan firman Tuhan. Sehingga kita berdoa, firman itu terus sudah membentuk diri kita. Dan naikkanlah doa, Roh Kudus memimpin. Dan ketika kita berdoa, maka firman Tuhan itulah yang kita doakan. Sehingga mukjizat kuasa Tuhan terjadi. Karena itu betul. Itu makanya kita sering dengar gini. Saya tidak berjalan dengan apa yang kata fakta. Tapi saya tidak berjalan dengan data. Tapi saya berjalan dengan kuasa Tuhan. Itu betul. Karena antara fakta dengan firman itu berbeda sekali. Ya misalnya dokter bilang ini sakitnya cancer. Umurnya tinggal 3 bulan. Kemudian tunggu aja tinggal mati. Data begitu. Datanya begitu. Nah, kalau orang nggak punya firman Tuhan, ketika dia lihat data, dia percaya sama dokter juga advice-nya bagus, lemah dia. Udah, kacau pikirannya. Otaknya udah mati 3 bulan lagi nih gitu. Dia tidak bisa mengupayakan apa lagi, sia-sia. Tapi kalau dia tidak lihat dengan data yang ada, dia percaya dengan karya Yesus di kayu salib dan kematian kebangkitannya, dia percaya. Maka dia sedang berjalan dengan tidak dia lihat, saudara sekalian. Nah, penting sekali doa dengan pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa dengan keluhan terucapkan oleh karena firman Roh Kudus. Itu akan mengalahkan data yang ada di depan mata kita. Dan akan memunculkan iman karena apa yang Tuhan firmankan Tuhan terjadi. Amin, saudara sekalian. Nah, ternyata dari semuanya itu, kenapa? Kenapa orang kudus didoakan? Ternyata Tuhan punya planning besar buat orang kudus. Supaya engkau dan saya menjadi sama seperti Yesus. Keren. Yuk kita lihat Roma kembali. Roma 8. 28. Roma 8, 28. Sebenarnya ini planning Tuhan yang paling terakhir. Makanya kita jajan untuk berdoa. Dan Roh Kudus memimpin kita berdoa. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya 29 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab semua orang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Waduh, keren minta ampun, keren. Dia kata, jadi kita ngerti bahwa ketika kita berdoa, dibentuk sama Tuhan dalam ketekunan, dibentuk Tuhan untuk disiplin, dibentuk iman kita juga. Bukannya percaya kepada Yesus, tapi iman buat mukjizat. Dibentuk hati kita bagaimana mengandalkan Tuhan. Betul, saudara. Zaman sekarang, saudara sekalian. Misalnya ini sakit A, sakit B. Udah, kita cari. Ada nggak dokter hebat? Betul nggak? Betul nggak? Saudara tanya di kota Bandung, si A sakit. Semua muslim dokter terbaik kan?
No, di pojok sana tuh, bagus tuh. Tangannya dingin tuh. Betul gak saudara? Terus dokter bilang gini, ini obatnya gini. Beli. Dokter bilang gini, oh ini cepat sembuh. Beli, betul gak? Tapi kalau Tuhan bilang gini, oleh karena bilurku engkau sembuh. Masa iya sih Tuhan, udah bolak-balik didoain gue begitu tuh. Betul gak? Enggak, saudara gimana perasaan saudara? Saya nanya doang. Betul gak saudara? Artinya bahwa hati kita masih terganggu dengan situasi ini saudara. Maka Tuhan katakan, jadi kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja atas hidup kita. Supaya hidup kita nanti menghadapi sakit penyakit persoalan sesuai dengan pola Tuhan gitu loh. Karena pada akhirnya kita bukan hanya sekedar menjadi sama seperti Kristus, kita akan dimuliakan saudara sekalian. Wah, apa sih maksud dimuliakan? Bumi ini hancur semuanya. Setan dihancurkan semuanya. Kita memerintah bersama dengan dia. Bukan di sorga, di bumi saudara sekalian, betul gak? Di Lembang, haleluya. Betul gak? Kerajaan-kerajaan disingkirkan semua, disingkir. Orang-orang yang menentang Tuhan, orang-orang merasa diri kaya, hebat, disingkir semuanya. Kita bersama-sama dengan Tuhan menghakimi mereka. Itu. Tapi itu tidak mungkin terjadi kalau tidak dimulai dari yang kecil. Ketika kita berdoa, tak putus-putusnya dengan pimpinan Roh Kudus. Sehingga kerjasama kita dengan dia menyebabkan akhirnya kita mulai melakukan pekerjaan Yesus. Mulai dari perkara kecil sampai perkara besar. Itu sebabnya Yohanes 17, Yesus doa sungguh-sungguh buat murid-muridnya. Dia doa sungguh-sungguh buat murid-muridnya. Walaupun murid-muridnya gagal. Dia doa gini, inilah hidup kekal. Hidup kekal mereka mengenal engkau. Satu-satunya mengutus aku. Ke Bapa yang kekal. Dan aku diutus oleh engkau. Terus apa yang dibuat oleh Yesus? Dia ajar murid-muridnya. Segala firman yang sudah kau beri kepadaku, ku berikan pada mereka. Mereka terima semuanya. Segala kebenaran kau beri kepadaku, ku beri kepada mereka. Dan mereka terima, percaya. Dan akhirnya muridnya menerima hidup kekal. Diajar aku berdoa buat mereka. Aku mengutus mereka. Terus aku doa supaya mereka bersatu. Dan terus doakan. Karena kenapa? Ketika Yesus tidak lakukan itu. Dia mati di kayu salib, naik ke sorga. Dia gak punya partner. Untuk melanjutkan pergerakan itu. Makanya kalau saya gini, oh my God, saya terakhir dibawa sama Tuhan untuk berdoa buat gereja Tuhan. Berdoa buat gereja Tuhan, ya. Berdoa buat pemimpin-pemimpin gereja, ya. Punya arahan yang akurat terus sekali. Penting, karena gerejalah yang menjadi partner Tuhan di muka bumi untuk mengeksekusi segalanya. Berdoa untuk para penatua, berdoa untuk Mbak Yus ya, berdoa untuk Mbak Santi, doakan cukup sekalian. Untuk membawa, ini bukan soal jumlah banyak. Tapi bagaimana kita mempengaruhi kota dan bangsa ini. Saya berpikir, oh iya teman-teman di Singapura, di Jerman, mungkin sedikit susah. Tetapi secara kapasitas, mereka dipakai Tuhan untuk mempengaruhi kota di mana mereka ada. Negara mereka ada. Betul gak? Saya mau kasih tahu sekarang. Yesus murid-muridnya itu 12. Satu mundur. Ya. Tambah lagi satu, Yesus naik ke sorga. Mereka tinggal sendiri, ada lagi 70, ada lagi 120, 500 orang di atas loteng. 500, saya mau kasih tahu, 500 jangkau Yerusalem, gak mungkin lah. Gak ada yang hebat, gak ada pengacara, betul gak? Mereka nelayan semuanya, gak mungkin lah. Tapi karena mereka jadi partner Tuhan, dan Tuhan bilang, nah, kamu tidak saya biarkan sendiri. Dia kirimkan Roh Kudus. Ketika dia kirim Roh Kudus, 500, ya 3.000, 5.000, 5.000, Antioquia, Efesus, wah semuanya. Orang-orang yang seperti Saulus bertobat semua. Saya mau kasih tahu, emang zaman sekarang gak akan terjadi lagi dengan jumlah saudara segini? Mungkin tidak terjadi. Tidak mungkin. Dan itulah ada di pikiran Tuhan buat gereja akhir zaman. Amin sekali. Terus di sisi lain gini. Loh, tapi kan ada banyak gereja. Maaf saya tidak bicara soal gereja-gereja ini. Tapi kan banyak gereja. Yesus datang ke muka bumi. Apa yang dikerjakan? Dia pergi beritakan Injil. Ya, bangkit orang mati. Sembuhkan orang sakit. Tapi di sisi yang lain. Dia ke rumah-rumah ibadat untuk mengajar rumah ibadat.
Karena rumah ibadat sudah terkombinasi dengan pengajaran orang-orang Saduki, para imam dan ahli Taurat yang salah. Artinya saudara sekalian, ya, gereja dipulihkan oleh Tuhan. Di sisi yang lain, gereja juga punya tugas untuk pergi memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, bangkit orang mati. Makanya Tuhan butuhkan kita. Nah, salah satu caranya, mari kita belajar berdoa tak putus-putusnya di dalam roh. Dengan keluhan-keluhan tak terucapkan. Ketika kita berdoa dengan keluhan terucapkan, berdoa dengan bahasa roh, maka bahasa roh itu akan diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Ketika diterjemahkan bahasa Indonesia, kita doakan firman Tuhan itu. Makanya tanpa kita sadari, kita sedang berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Paham saudara sekalian? Mari kita mulai praktekkan setiap hari. Terus kita praktekkan, ya, di mana kita berada. Dan karena memang, jadi doa kita itu bukannya di kamar atau di jalan saja, di mana-mana kita berdoa. Karena roh Allah itu nggak pernah pasif. Kita berdoa. Sehingga akhirnya iblis yang mencoba untuk mengganggu kita, mengalihkan perhatian kita, dia tidak punya kekuatan. Yang ada adalah ke arah ini, ke arah ini, ke arah gini. Ya, saya sering merasakan itu. Sehingga saudara sekalian, kadang-kadang gini, saya ketemu dengan satu orang begini. Saya nggak akan diam gini, ya sudah, hanya ketemu doang. Pasti Tuhan bilang gini. Saya tanya, Tuhan, ini nggak kebetulan saya ketemu dengan dia. Maksud engkau apa sih? Mulai batin saya berdoa. Ada gerakan untuk lanjutin atau tidak. Supaya saya nggak salah. Karena segala sesuatu yang terjadi di kita pasti mendatangkan kebaikan. Jadi kita benar begini. Saya tidak lagi punya program buat diri saya. Betul. Tapi programnya gimana? Program per detik saudaraku sekalian. Betul nggak? Per detik untuk keselamatan banyak orang. Untuk keselamatan apa saja di sekitar kita saudaraku sekalian. Sehingga akhirnya setelah kita melakukan semua aktivitas, kita tidak pernah yang namanya capek. Kenapa? Karena dalam detik-detik peperangan itu, kita berkemenangan. Tapi kalau kita nggak ngerti, capek. Capek sekali. Capek banyak urusan gitu loh. Tapi Yesus nggak pernah bilang, Leo aku capek banyak urusan. Karena kenapa? Karena dunia dia yang dihidupi beda dengan dunia kita. Nah Tuhan ingin bawa kita ke arah sana. Karena tidak ada partner dia lagi kecuali kita. Amin suku sekalian. Mari kita terus lanjutkan berdoa. Tak putus-putusnya dalam roh. Dan bahasa roh, sesuai dengan firman Tuhan, dia akan berikan pada kita, doakan. Dan itu sangat menggerakkan, sangat membangkitkan. Amin. Mari kita sembah Tuhan. Saya mengajak semua kita bangkit berdiri. Ku bawa hatiku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, haleluya, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Ku bawa hatiku sekarang, ku bawa hatiku sekarang, haleluya, ke tempat kudus-Mu, oh Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan
Serahkan seluruh hidupku, penuhi hatiku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, kiraladawashe, agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang katakan bersama-sama, jadikan aku ya Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa. Inilah doa kami, permohonan kami kepada Engkau Bapa. Siang hari ini kami rindu sekali bangsa kami mengenal Engkau Tuhan, menyembah-Mu. Jadi aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang sekali lagi katakan bersama-sama di doa kita kepada surga pagi hari ini. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu Bapa, agar semua suku bangsa datang menyembah kepadamu, datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, doamu agar segala bangsa-bangsa, agar semua bangsa-bangsa datang sekali lagi katakan bersama-sama, jadikan kami ya Bapa pada hari-hari terakhir ini. Jadi aku Tuhan, rumah doamu, rumah doamu, agar seluruh Indonesia datang menyembahmu, datang menyembah kepadamu Bapa. Jadi aku Tuhan, rumah doa, agar semua bangsa-bangsa, agar semua bangsa-bangsa datang menyembahmu, agar seluruh Indonesia, agar seluruh Indonesia datang agar seluruh bangsa-bangsa, agar seluruh bangsa-bangsa datang
haleluya. Agar seluruh kota Lembang datang agar seluruh Singapura menyembah kepada Tuhan, haleluya. Agar seluruh Singapura datang menyembahmu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, oh Jesus. Bapa surgawi, Kau berkata, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung-ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Pagi hari ini, siang hari ini, kami minta bangsa-bangsa menjadi milik pusaka kami, dan ujung-ujung bumi menjadi kepunyaan kami. Karena Kau sudah berfirman, siap lutut akan bertelut, siap lidah akan mengaku, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami juga berdoa buat kota kami. Minta kota Lembang, minta Jawa Barat, suku Sunda, suku kita diselamatkan, menyembah kepada Engkau. Di desa-desa lawatan Tuhan terjadi. Pakailah gereja Tuhan di tempat ini, sebagaimana Kau memakai gereja mula-mula dari 500 orang menjadi 3.000, menjadi 5.000, dan seluruh ujung dunia. Pakailah tempat ini untuk Kau menyatakan kemuliaan-Mu. Haleluya. Bangkitkan roh kami, bangkitkan hati kami untuk bergerak dan berdoa. Jemaat Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, angkat kedua belah tanganmu, minta urapan doa, minta urapan doa, minta urapan doa yang tak putus-putusnya, dengan keluhan tak terucapkan. Irabalaya senara, urabahana sekira muloda menabaikan. Ya juga yang ada di Zoom, mari angkat kedua belah tanganmu, terimalah urapan doa. Yang di Zoom juga, dimanapun kau berada, mari kita doa. Irabaladara sendorebia, yo rebe sekiorala. My God, my Holy Spirit. Iralaya rawa sekiara. Oh my God. Mari angkat kedua belah tanganmu. Yang di Zoom juga, mari angkat kedua belah tanganmu. Izinkan roh bekerja. Irabolo toko sekiorala. My God, my Holy Spirit. Oh, mari kita berbahasa roh. Awan kemuliaan Dia curahkan, awan kemuliaan Dia tumpahkan di tengah-tengah kita. Irabalaya sendorama. Oh my Lord, oh my Jesus, my Jesus. Genapi firman-Mu, kami minta bangsa-bangsa menjadi milik pusaka kami, dan ujung-ujung bumi menjadi kepunyaan kami. Sebab setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku. Kami doa, turunlah urapan, roh doa, roh doa, roh doa, kebersatuan roh kami dengan roh Yesus
menjadi pendoa-pendoa yang tak putus-putusnya, menjadi pendoa dengan keluhan tak putus-putusnya. Urabalashe, urabalap. Terimalah urapan doa yang membakar rohmu, yang mengobarkan kembali rohmu. Terimalah urapan doa. Penuh juga yang ada di Zoom, terimalah roh doa, terimalah pengurapan doa, terimalah pada siang hari ini. Doa dan mendengarkan suara Roh Kudus. Doa dengan dipimpin oleh firman Tuhan. Doa dengan iman kepada firman Allah. Penuh, terimalah anggur yang baru, terimalah pengurapan doa. My Lord, my Jesus. Lawatlah kami, rendam kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Allah, apa yang ada pada hatimu, apa yang ada di pikiranmu, apa yang ada di perasaanmu, tumpahkanlah kepada kami. Ini sahabat-sahabatmu, ini rekan-rekanmu Tuhan, mau bergerak, arahkanlah kami dan tolonglah kami, supaya kehendak Bapa di bumi seperti di surga, di bumi terjadi. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, ya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi, Kaulah yang besar, Kaulah yang besar, ajaib dan mulia. Oh Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuasa. Sekali lagi katakan bersama-sama, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang hanya Kau.